Orang yang jago di Banten, naikkan aja Wewe aja naikkan aja Am naikkan aja Am aja Aceh ada kabupaten nulis pasti doakan ya wajib ain sampai habiskan di mana-mana lalu tidak malu tapi usul dari Indonesia kalau kayak bagian mawai yang sama bagi kita semua baik yang macam-macam kepada anak-anak Indonesia ada yang begitu habis dan macam-macam tapi alhamdulillah kita dimiliki dan menjadi yang doa di negara ya akan di mana ini di halnya dari agama ya terus kendaraan itu ya yang supaya disebarluaskan kemana-mana pekan liburan kan gitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi at-tayyibin at-tahirin wal muhibbin lahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanqaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-nu'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Setelah hamba melihat satu video yang diperlihatkan oleh salah seorang santri yang isi di dalamnya menayangkan seorang penceramah yang berjiwa muda dan menggebu-gebu dan penuh semangat, saya merasa bangga dan berharap penceramah tersebut menjadi panutan umat yang bisa diandalkan membina umat dan tetap ada dalam akidah yang lurus ahlus sunnah wal jamaah, yang mengikuti ajaran salafus salihin dan menjaga keutuhan nusa dan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Namun setelah kita menyimak dan mengamatinya dari awal sampai akhir, ternyata isinya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bahkan isi ceramah dalam video tersebut membuat hati kita merasa teriris-iris sembilu, yang mana dalam isi ceramah tersebut mengikis habis dan meniadakan tentang tersambungnya nasab silsilah habaib kepada datuknya Hasan dan Husain, dan mentiadakan nama yang sudah populer dalam ahli nasab, yaitu nama Sayyid Alwi bin Ubaidillah. Dan ia mengatakan dalam ceramahnya bahwa di Indonesia belum terbukti secara ilmiah bahwa mereka para habaib adalah cucu-cucunya Nabi Muhammad SAW. Bahkan untuk menyatakan keabsahannya perlu diadakan tes DNA, dan dia mengatakan bahwa habaib adalah pemecah belah umat dan memperbudak warga negara pribumi dan yang lainnya. Al-Fakir sebagai hamba yang kerap diberi oleh Allah karunia yang tidak memiliki apa-apa, seperti dikatakan oleh Syekh Hasan bin Abdullah bin Abdurrahman Balfadal, saya tidak memiliki apa-apa dari semua amal, dari sebuah amal yang menjadikan harapan. Saya adalah hanya setetes seperti semut dari cinta kepada keluarga Nabi SAW. Lalu di kemudian hari ada selebaran buku yang disebarluaskan, dan buku tersebut sampai kepada tangan hamba. Dan setelah hamba membaca isi buku tersebut dari awal sampai akhir, sangat berbenturan dengan keyakinan hamba yang sudah diajarkan oleh guru-guru hamba. Hari demi hari hamba lalui hanya berpikir dan terus berpikir,
bagaimana memecahkan polemik ini dengan solusi yang maslahat. Dan saya teringat akan sebuah hadis, idza dhahara al-bid'ah wa sakata al-alim fa alaihi la'natullah. Ketika muncul perbuatan bid'ah atau dosa dan orang alim berdiam diri, maka baginya laknat Allah. Dan sesudah meresapi sebuah hadis ini, hamba merasa tergugah dan khawatir jika tidak ikut andil menyelesaikan permasalahan ini. Maka hamba merasa sebagai orang tua dalam segi umur yang sudah senja, yang lebih dari 80 tahun, dan semoga Allah memanjangkan usia, perlu kiranya memikirkan kemaslahatan umat. Karena dalam sebuah hadis dikatakan, man lam yahtamma bi umuril muslimin falaysa minna. Yang artinya barang siapa yang tidak mementingkan urusan kaum muslimin, maka tidak termasuk umatku. Tidak ada maksud dan tidak terdorong kepentingan apa-apa, hanya untuk mengingatkan kepada masyarakat, umumnya anak bangsa, untuk memikirkan kemaslahatan umat supaya tercipta kerukunan dan kedamaian. Berangkat dari hal ini, hamba teringat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala an dalam kitab Sahih Bukhari, unsur akhaka zaliman atau mazluman. Artinya, tolonglah saudaramu yang menzalimi atau yang terzalimi. Dalam hadis ini ada dua sosok peran, yakni yang menzalimi dan yang terzalimi. Hamba merasa memiliki tanggung jawab yang besar untuk membantu dan mengarahkan orang yang menzalimi, orang yang menzalimi untuk bertaubat dan menyadari kesalahannya, dan membantu serta menolong mereka orang-orang yang terzalimi, apalagi dalam hal ini yaitu para habaib, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita melihat sejarah tersebarnya Islam ke Indonesia adalah jasanya para habaib, di antaranya Sultan Alauddin Perlak Aceh, Sayyid Al-Habib Abdul Aziz Shah tahun 225 sampai 229 Hijriah, Sayyid Al-Habib Maulana Abdul Rahim Shah tahun 354 Hijriah, Sultan Al-Habib Maulana Abbas Shah, Habib Maulana Ali Hayat Shah, dan banyak lagi yang lainnya. Dan juga karena hamba sangat merasakan jasa besar para habaib dan juga melihat secara langsung peran besar beliau-beliau di dalam membimbing dan melayani kaum muslimin. Seperti Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang, Habib Abdurrahman As-Segaf Bukit Duri, dan Habib Ali bin Hussein Al-Attas Cikini, dan juga para habaib yang turut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan NKRI. Seperti Habib Usman bin Yahya Mufti Betawi. Demikian juga guru hamba tercinta yaitu Habib Syekh bin Salim Al-Attas. Dan Habib Salim bin Jindan, yang mana ia termasuk pejuang di jalan Allah dalam kemerdekaan Indonesia. Ia ditahan dan disiksa di zaman Jepang. Demikian pula Al-Arif Billah, Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, sang pejuang di Jawa Timur. Dan juga termasuk guru saya Al-Alamah Al-Ahbib Abdul Qadir bin Hussein As-Segaf, ayah dari Ketua Rabitah Al-Alawiyah Habib Taufik As-Segaf. Dan juga sahabat saya Habib Lutfi yang menjabat sebagai Ketua Jatman Jam'iyah Tariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Semoga Allah memanjangkan usianya. Sedangkan di antara kalangan pegawai, di antaranya adalah Kepala Polisi di Sukabumi, Sayyid Zainal Abidin bin Akhil, yang menurut pengakuannya termasuk murid hamba. Dan para habaib yang lainnya yang berkontribusi besar untuk Indonesia. Tugas hamba sebagai orang tua adalah untuk menyadarkan dan menyelamatkan Anda yang dalam hal ini menzalimi para habaib, yang bagaikan seorang anak yang hendak terjerumus ke dalam jurang yang penuh dengan api yang berkobar. Yang mana setelah ditelusuri, Anda merupakan kiai yang asalnya dari Banten sama seperti ayah dan kakek hamba. Juga ada informasi bahwasannya Anda pernah menimba ilmu di teman saya, yaitu kiai daerah Sukabumi. Dan juga merupakan bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama, yang mana hamba sendiri dari semenjak tahun 70 telah berkiprah sebagai juru bicara Jawa Barat di Muktamar Semarang yang dihadiri oleh Al-Allamah Syekh Yasin Padang, yang Rais Suriah PBNU pada masa itu yaitu Kiai Bisri Samsuri. Juga hamba pun memiliki kedekatan dengan para ulama-ulama NU seperti Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang bahkan beliau membawa karya tulis hamba untuk dijadikan rujukan, dan hamba adalah Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama. Apakah sehat akalnya orang yang mengatakan sekian banyak ulama dan aulia di Indonesia nasabnya tidak tersambung kepada datuknya beliau, kepada Sayyidina Hasan dan Husain bin Ali dan Fatimah? Apakah ia lupa dengan cara apakah dia menafikan nasab? Sedangkan untuk menetapkan atau menafikan nasab menurut koridor agama itu menggunakan metode asyuhrah wal istifadah, yang mana metode ini sudah ijma secara konstitusional semua madhab yang 4
sudah sepakat tentang cara menetapkan nasab adalah dengan asyuhrah wal istifadah. Seperti dalam kitab Bada'i'ud Dha'i juz 9 halaman 10, bahkan menurut Syiah Zaidiyah pun menetapkan nasab adalah dengan asyuhrah wal istifadah. Sedangkan nasab para ahlul bait yang ada di Indonesia tidak kurang dari 50 kitab khusus nasab yang mencantumkan nasab-nasab beliau tersambung kepada Sayyidina Husain melalui Sayyidina Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Di antaranya satu Tabaqat Fuqaha Yaman karya Syekh Baharuddin Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Ya'qub Al-Jundi, wafat 732 Hijriah. Manaqibul Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi karya Abdurrahman bin Ali Hisan As-Sakin, wafat 818 Hijriah. At-Tuhfah An-Nuraniyah karya Abdullah bin Abdurrahman Bawazir, wafat 850 Hijriah. At-Tarafah Al-Gharibah bi Akhbari Hadramaut Al-Ajibah karya Al-Muqraizi, wafat 845 Hijriah. Tuhfatuz Zaman fi Tarikhi Sadatul Yaman karya As-Sayyid Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal, wafat 855 Hijriah. Al-Jawharus Syafaf fi Fadaili wa Manaqib Sadatil Ashraf karya Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman Sahibul Wa'li Al-Khatib Al-Ansari Al-Hadrami, wafat 855 Hijriah. Tabaqat Al-Khawas Ahli Sidqi wa Ikhlas karya Ahmad bin Ahmad Abdul Latif Asy-Syarji Az-Zabidi Al-Yamani, wafat 893 Hijriah. Al-Burqah Al-Masyiqah karya Ali bin Abi Bakar As-Saqran bin Abdurrahman As-Segaf, wafat 895 Hijriah. Mawahibul Qudus fi Manaqibi Abi Bakar bin Abdullah Al-Idrus karya Muhammad bin Umar bin Mubarak Al-Hadrami, wafat 930 Hijriah. Tarikh Sumbul karya Ahmad bin Abdullah bin Alwi yang dikenal dengan nama Ibnu Sunbul Al-Hadrami, wafat 945 Hijriah. Tarikh Saghra wa Qala'idun Nahar karya Muhammad Thayyib Makhramah, wafat 947. Gurarul Baha Ad-Dawi karya Muhammad Ali bin Alwi Khilid, wafat 960 Hijriah. Al-Aqdun Nabawi fi Manaqib Sadah Al-Ashraf Bani Alawi karya Syekh bin Abdullah Al-Idrus At-Tarimi Al-Hadrami, wafat 990 Hijriah. Syamsul Zahirah karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Mashhur, wafat 1322, dan beliau pengarang kitab Bughyah Al-Mustarsyidin. An-Nur Safir an Akhbari Qarni Al-Asir karya Abdul Qadir bin Syekh bin Abdullah Al-Idrus, wafat 1038. Ansabu Quraisy karya Mus'ab Az-Zubairi, wafat 226. Tarikhut Tabari karya Syekh bin Muhammad bin Jarir At-Tabari, wafat 310. Sirus Silsilah Al-Alawiyah karya Sahal bin Abdullah Al-Bukhari, abad 14. Jamharatu Ansabi Al-A'rab karya Ibnu Hazm Al-Andalusi, wafat 450 Hijriah. Dan yang ke-20 An-Nafsul Yamani karya Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal, wafat 1250 Hijriah. Dan banyak lagi yang lainnya. Di hadapan Rasul, para sahabat menyambungkan nasab mereka kepada qabilah dan kepada datuknya cukup dengan asyuhrah wal istifadah. Dan Rasul sendiri tidak meminta saksi pada mereka, langsung mempercayainya. Telah berkata As-Sayyid Al-Allamah Umar bin Salim Al-Attas, Mufti Syafi'i yang mengajar di Masjidil Haram, ketahuilah olehmu bahwa tersambungnya nasab As-Sayyid Isa Al-Muhajir kepada orang yang ada di Hadramaut dan Tarim yang tersambung kepada Sayyidina Ali dengan perantara Ahmad bin Isa adalah perkara yang jelas secara daruri dan hissi. Dan tidak pernah ada yang mengingkarinya. Juga dari madhab yang 4 belum pernah ada satu pun yang menentang keabsahan serta kebenaran tersebut. Dan orang-orang yang ingin mengetahui lebih jelas hendaklah membaca kitab Mizanul Qudrah yang telah disusun oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Imam Abu Hanifah menjalankan metode istifadah dalam 5 hal, di antaranya urusan nasab. Imam Malik pada 19 urusan, di antaranya nasab. Imam Syafi'i dalam 8 urusan, di antaranya nasab. Imam Ahmad bin Hanbal dalam 9 urusan, di antaranya nasab. Dengan demikian, apa yang dikemukakan oleh Sayyid
Abdullah Asy-Sya'rani untuk menetapkan tersambung dan tidaknya nasab. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani untuk menetapkan tersambung dan tidaknya nasab cukup dengan asyuhrah wal istifadah. Sedangkan nasab Ahlul Bait sudah memenuhi syarat tersambungnya nasab kepada Sayyidina Husain melalui perantara Sayyidina Ali bin Ubaidillah. Dan Ibnu Hajar pengarang kitab Tuhfah berkata, "Ma yathbutu bil istifadah wa huwa an-nasab wal maut wal itqu wal wila." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu datang delegasi dari Abdul Qais dari kabilah Adnaniyah cukup berdasarkan al-asyuhrah wal istifadah. Karena Nabi tidak pernah bertemu dengan Rabi'ah. Karena Rabi'ah sudah dilahirkan jauh ratusan tahun sebelum Nabi. Dan delegasi Abdul Qais tersebut mengaku dari golongan kabilah Adnaniyah. Dan Nabi pun tidak menolak pengakuannya. Untuk penjelasan yang detail, lihat pada lembaran yang terlampir. Selanjutnya, hamba merasa kaget ketika mendengar bahwa Anda adalah anggota Nahdiyin. Tapi mengapa membuat kesalahan yang besar? Karena menafikan nasab. Wa qala Syekh Muhammad bin Umar Asy-Syatiri fi fatawihi, hadza yahtamilu ala qadhafin ma la yaqilu an wahidatin min ummahatihim bil fahishah hatta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menolak ketersambungan nasab para dzurriyyah Rasul kepada Hasan dan Husain dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah cara yang keji, sebab sama saja dengan perbuatan qadzaf, menuduh berzina bukan kepada seorang saja tetapi kepada para ibu-ibu daripada Ahlul Bait yang dinafikan nasabnya padahal sudah memenuhi syarat ittisal nasab, tersambungnya nasab yaitu dengan jalan asyuhrah wal istifadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yarmuna al-muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jadah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun." Yang artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deraklah dengan 80 kali. Dan janganlah kamu terima persaksian mereka untuk selama-lamanya. Quran Surat An-Nur ayat 4. Innal ladzina yarmuna muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun adzim. Sungguh orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapatkan azabnya. Quran Surat An-Nur ayat 23. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab 58. Untuk tersambungnya nasab Ahlul Bait kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sampai kepada Sayyidatina Fatimah belum ada seorang pun yang meragukan, karena sudah tertulis dalam catatan yang sudah dicantumkan dalam buku nasab. Dan kalau kita lihat para ulama-ulama umdatul mutaakhirin golongan mazhab Syafi'i, di antaranya Imam Ibnu Hajar menceritakan sanad guru-gurunya, guru beliau berguru kepada Abdullah bin Abu Bakar, dari ayahnya Abu Bakar Al-Idrus, dari ayahnya Muhammad, dari ayahnya Ali, dari ayahnya Alwi, dari ayahnya Muhammad, dari ayahnya Faqih, dari ayahnya Ali, dari ayahnya Muhammad, dari ayahnya Alwi, dari ayahnya Abdullah atau Ubaidillah, dari ayahnya Ahmad, dari ayahnya Isa, dari ayahnya Muhammad, dari ayahnya Ja'far Shadiq, dari ayahnya Bagir, dari ayahnya Ali Zainal Abidin, dari ayahnya Sayyidina Husain, dari ayahnya Sayyidina Ali. Itu Ibnu Hajar selaku umdatul mutaakhirin. Beliau berguru kepada Ahlul Bait dan tersambung sanadnya sampai kepada Sayyidina Husain, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Anda akan sanggup menuding gurunya Ibnu Hajar yang mana kitabnya menjadi rujukan? Apakah Anda sudah membaca karyanya Ibnu Hajar?
Contoh lain, keyakinan kita terhadap Imam Mahdi, yang mana wajib bagi kita mempercayai akan adanya Imam Mahdi dan dianggap bukan seorang mukmin jika tidak mempercayainya. Imam Mahdi pun sudah jelas di dalam nasabnya tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya sama dengan Rasulullah dan nama ayahnya sama dengan ayahnya Rasulullah, dan dia termasuk turunan Hasan dan Husain. Apakah Anda yang berkata demikian juga meyakini sang Imam Mahdi bukan keturunan Rasul? Apa sebab orang yang tidak mempercayai Imam Mahdi termasuk orang yang kufur? Wa fi hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha alladhi kharraja Abu Dawud qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Abi Dawud, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Al-Mahdi adalah dari keturunanku, dari anaknya Fatimah. Yuwafiqu ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi. Yang mana namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Hadis-hadis yang terkait Imam Mahdi kebanyakan hadis sahih dan hasan. Ini jelas bahwa Imam Mahdi termasuk cucu Rasulullah dari Fatimah dan diakui zuriyah Rasulullah. Maka dengan hadis tersebut menunjukkan bahwa zuriyah Rasul tidak akan terputus. Kullu hasabin wa nasabin yanqati'u yaumal qiyamah illa hasabi wa nasabi. Setiap pangkat dan nasab terputus kecuali nasab dan pangkatku. Yang berakal sehat tentu tidak akan pernah terfikir untuk menafikan nasab, untuk menafikan nasab-nasabnya para habaib, bahkan Imam Mahdi. Kalaulah Syekh Nawawi Al-Bantani berkata dalam kitab Maraqi Al-Ubudiyah Syarah Hidayah halaman 79, Innal alim alladhi lam yantasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam yafuqu ala ghairil alimi mimman intasaba ilaihi bisittina darajah. Sesungguhnya orang alim yang tidak bernasab kepada Rasulullah itu mengungguli yang tidak alim dari orang yang bersambung nasab kepada Rasulullah dengan 60 derajat. Dengan keterangan di atas, pada kalimat intasaba berarti beliau meyakini dan mengakui akan adanya golongan yang bersambung nasab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Anda mengandalkan tuduhan terhadap putusnya nasab para habaib kepada Rasul, karena tidak tercatat nama Alwi bin Ubaidillah di kitab yang menjadi pedoman Anda, yaitu Syajaratul Mubarakah, karena kalau ditinjau dari keterangan, laisa kullu mawjudin madhkur, tidaklah semua yang ada itu diceritakan. Mungkin saja pengarang kitab tersebut lupa atau sengaja tidak menceritakannya. Dan bahkan mungkin saja kitab tersebut bertolak belakang dengan kitab Mu'tabarah Ahli Nasab. Namun setelah dianalisa, kitab Syajaratul Mubarakah yang diduga bahwa dikarang oleh Al-Imam Fakhrul Razi, ternyata setelah diteliti dan dicari di dalam kitab Tabaqat, Imam Fakhrul Razi tidak memiliki karangan yang bernama Syajaratul Mubarakah. Seperti dalam kitab Tabaqatul Mufassirin karya Imam Suyuti halaman 115, Tabaqat Al-Kubra karya Imam Tajuddin As-Subki halaman 87, juz 8, kitab Tarikhul Islam karya Imam Az-Zahabi halaman 215, dan di dalam kitab Uyunul Anba dinyatakan dalam kitab-kitab tersebut ketika penyebutan nama-nama kitab karya Imam Fakhrul Razi, ternyata tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa Imam Fakhrul Razi memiliki karangan yang berjudul Syajaratul Mubarakah. Bahkan dalam kitab Syajaratul Mubarakah yang diklaim karya Imam Fakhrul Razi sendiri, di awal kitabnya sudah disebutkan dalam halaman 12, wa minal ajbi inni lam a'thur ala dzikri ismil kitab fi ta'alifihi wa tasanifihi ma'a annahu dzukira lahu ma yuqarribu minhu mi'atu musannafin wa ta'lifin fil ulumil mukhtalifat wa lam yadhkuru arbab at-tarajim hadzal kitab wa la atharu minhu. Dan yang mengherankan, saya tidak menemukan kitab ini di sejumlah kitab-kitab karya Imam Ar-Razi yang karangannya mencapai ratusan dalam berbagai bidang keilmuan. Bahkan ahli biografi dan terjemah tak ada satupun yang menyebutkan kitab ini atau menemukan kitab ini.
Pada halaman tersebut juga disebutkan yang artinya Allah telah memberi pertolongan kepada Al-Mar'ashi An-Najfi, seorang tokoh Syiah yang berasal dari Irak, untuk menemukan kitab ini, kemudian memerintahkan muridnya, sang pentahkik yang bernama Mahdi Ar-Raj'i, untuk mentahkik kitab ini, dan entah dari mana penisbatan tersebut tiba-tiba disandarkan kepada Imam Fakhrul Razi. Padahal kitab ini baru ditemukan pada tahun 1418 Hijriah dan dicetak pada tahun berikutnya, yaitu 1419 Hijriah. Dengan cara itu terbangun narasi bahwa ini adalah kitab tertua dari abad ke-5 Hijriah. Dan ajaibnya lagi, tidak ada satupun penerbit dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mau menerbitkan kitab tersebut dengan nama Imam Fakhrul Razi sebagai penulisnya. Satu-satunya yang menerbitkan kitab tersebut adalah penerbit asal Irak atau Iran, tempat muasalnya semua kitab-kitab Syiah diterbitkan. Maka bagaimana mungkin karya ini yang Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bermadhab Syafi'i tak diketahui dan diakui oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri? Justru yang memuat kitab tersebut adalah kelompok Syiah. Maka sudah dipastikan kitab yang bernama Syajaratul Mubarakah adalah karya yang palsu, yang penuh dengan kedustaan. Dan para ulama aswaja sudah merekam trek buruk dari periwayatan dan sanad dari kalangan Syiah, karena sering mengurangi dan menambahkan yang tidak dibenarkan sama sekali dalam disiplin keilmuan. Oleh karenanya, ulama di abad kedua, Imam Syafi'i sudah mewanti-wanti dengan ucapannya yang diceritakan oleh muridnya yang bernama Harmalah. Qala sami'tu asy-Syafi'i yaqulu lam ara ahadan min ashabil ahwa akzaba fi ad-da'wa wa la ashhada bizur min ar-Rafidah. Imam Syafi'i berkata, saya tak pernah menemukan seorang pun orang yang penuh egoisme yang lebih berdusta dalam pengakuan dan yang lebih berani bersaksi atas kebohongan dari Syiah Rafidah. Bahkan telah berkata Imam Fakhrul Razi dalam menafsirkan ayat Inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar adalah anak-anak Rasulullah. Karena para ulama berpendapat surat ini diturunkan untuk membantah orang-orang yang menghina Nabi dengan tidak mempunyai keturunan. Maka ayat tersebut memiliki makna bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya keturunan. Kemudian alam ini dipenuhi oleh mereka. Penjelasan di atas sudah mencukupi daripada pendapat para ulama yang lain berkenaan dengan objek pembahasan. Mereka Ahlul Bait adalah orang-orang yang terjaga nasabnya. Karena seseorang yang keluar dari nasabnya kemudian menisbatkan dirinya kepada orang lain, maka jelas akan terlaknatnya. Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian membenci bapak-bapak kalian. Maka siapa yang membenci bapaknya, ia telah kufur. Hadis riwayat Bukhari. Tak hanya itu saja, Anda dalam kitab Al-Bayan Az-Zahabi dengan beraninya mengkritik dan mendiskreditkan pengarang kitab Bughyah, yaitu Al-Habib Abdurrahman Al-Mashhur, di dalam bab kafa'ah, yang mana beliau mengarang kitab Bughyah tersebut berada di maqam Nabi Hud di atas gunung di bawah bebatuan. Anda labrak beliau dengan begitu congkaknya. Apakah Anda sudah melebihi dengan keilmuan beliau? Ya natihal jabali al-ali bi kalmihi ashfik ala ra'si la tashfik ala jabali la tushfik ala jabali. Wahai anak kambing yang sedang menggeruduk gunung yang kokoh dengan tanduknya, sayangilah kepalamu dan jangan sayangi gunungnya. Dalam bayangan benak hati hamba, sebagai orang tua yang berusia senja berkepala 8, terkejut melihat unggahan video seorang anak muda yang mengaku warga Nahdliyin, yang perilaku dan perkataannya tidak ada tanda-tanda keulamaan, seperti omongan orang yang penuh dengan kesombongan. Padahal dari dulu hubungan para habaib dan NU terjalin mesra yang bertujuan untuk menciptakan Indonesia yang damai. Lihat bagaimana hubungan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan para habaib saling menziarahi dan saling menasihati. Di antaranya hubungan beliau dengan guru hamba Habib Syekh bin Salim Al-Attas. Begitupun almarhum Gus Dur sangat mencintai Ahlul Bait. Seringkali beliau mengambil keberkahan sebab hamba menyaksikan sendiri sangat mahabbahnya beliau dengan habaib.
karena beliau termasuk dekat dengan hamba. Bahkan di Muktamar Situbondo, kami bertiga, hamba, almarhum Kiai Haji Mahmud Junaidi dan almarhum Gus Dur, berbincang di pinggir gedung beralaskan sehelai tikar, yang mana perbincangan tersebut dalam rangka mensukseskan almarhum Gus Dur supaya dicanangkan menjadi ketua Tanfidiyah PBNU. Hamba betul-betul ikut andil dalam hal tersebut. Dan juga Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, siang dan malam rumahnya seringkali dikunjungi para habaib. Hamba menyaksikan sendiri dan anak-anak beliau menjadi saksi dan dilanjutkan hubungannya dengan para habaib oleh mereka. Termasuk Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia. Juga beliau teman dekat hamba di tiap muktamar Nahdlatul Ulama untuk merumuskan masail diniyah. Bahkan teman erat dan beliau pernah datang ke Sukabumi dan membawa beberapa buku karya hamba. Kita berharap kepada Bapak Wakil Presiden untuk menasehati anak muda NU yang bertolak belakang dengan kenyataan dan asas yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Jadi para habaib dan NU bagaikan gula dan manisnya dalam kurung peut, bagaikan garam dan asinnya, tidak bisa dipisahkan dalam membangun Indonesia yang jaya, masyarakat yang bahagia dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis dikatakan, an-nujumu amanu li ahli sama wa ahlu baiti amanu li ummati. Wa fi riwayatin ahlu baiti amanu li ahli ardi. Fa idza halaka ahlu baiti jaa ahli al-ardi min al-ayati ma kanu yu'adun. Wa riwayat Ahmad, idza dhahaba an-nujum dhahaba ahlu sama wa idza dhahaba ahlu baiti dhahaba ahlu ardi. Bintang-bintang adalah pengaman bagi penduduk langit dan ahli bait adalah pengaman bagi penduduk bumi. Bahkan di riwayat lain disebutkan ahlu bait pengaman bagi penduduk bumi. Ketika rusak ahli baitku, datangilah penduduk bumi terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah. Jika bintang itu pergi, akan pergilah penghuni langit. Jika ahlu bait pergi, maka pergi juga ahli bumi. Oleh karenanya, saya tidak berharap jika ada seorang warga NU yang memiliki kebencian terhadap ahlu baitnya Nabi. Karena ahli Nabi itu merupakan jaminan untuk keamanan di jagat raya. Kita masih ingat dan tak lupa dari ingatan masalah COVID-19 yang mana sulit dihindari dan terasa kesusahan akibatnya. Lebih-lebih apabila Allah turunkan azabnya karena ada manusia yang membenci ahlul baitnya Rasulullah. Dan tak ingin musibah diturunkan oleh Allah Ta'ala. Semoga NU khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya tidak ada yang membenci kepada ahlul bait demi kesejahteraan umat dan kedamaian warga negara Indonesia. Dan tidaklah wajar orang yang mengaku NU berbicara seenaknya tanpa dipikir terlebih dahulu karena telah menyakiti para habaib. Terlebih saya merasa sakit yang sangat ketika ada oknum dari daerah Yogyakarta yang mengatakan bahwa darah habaib ber-DNA Yahudi. Kita rasa orang kafir pun tidak berani mengatakan seperti itu. Wahai anak mudaku yang mulutnya sudah dikotori dengan membenci ahlul bait, Anda harus sadar bahwa Fir'aun yang terdorong dengan emosi serta membenci Nabi Musa dan yang mabuk akan kekuasaan dan merasa dirinya paling kuat sejagat raya sampai pernah mengatakan, faqala ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang tinggi. Tetapi Allah meneguhkan dan menghibur Nabi Musa agar senantiasa kuat dalam pendiriannya dengan firman-Nya, qulna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Surah Taha 68-69. Oleh karena itu, silahkan Anda berkata atas kesombongan, aku yang paling istimewa, akulah yang paling kuat, akulah yang paling berilmu, hujahku tidak akan ada yang mengalahkan, sampai menantang ulama sedunia. Tetapi ingat, hujah Anda bukan ilham dari Allah dan akan ditelan dengan hujah yang lain. Seperti halnya Fir'aun yang dikuatkan oleh para ahli sihir akan ditelan oleh Nabi Musa yang dikuatkan dengan mukjizat tongkat dari Allah Ta'ala. Apa yang Anda jelaskan dalam kitab Al-Bayan sudah saya perdalam kalimat demi kalimat yang isinya hanya sihir belaka. Lemparkanlah hujah-hujah tentang habaib, karena hujah para habaib merupakan ilham dari Allah
dikarenakan mereka adalah orang-orang soleh yang berakhlak mulia. Ada hadis sahih riwayat Imam Hakim yang termaktub dalam Sahih Bukhari. An-nujumu amanun li ahli al-ardi minal gharqi wa ahlu baiti amanun li ummati minal ikhtilaf. Artinya, bintang-bintang itu pengaman bagi penduduk bumi dari tenggelam dan sebagai pedoman di laut, dan ahlul baitku merupakan pengaman bagi umatku dari pertentangan. Bila mana ahli bait dirusak dan dihinakan, maka akan datang musibah yang besar. Apakah Anda tidak takut? Dan apakah Anda tidak cinta kepada negara kita? Kalau ini dibiarkan, maka akan menjadi kerugian dan kecelakaan bagi kita semua. Oleh karenanya hamba merasa sedih di usia yang senja ini ada tragedi yang bukan hanya isu lokal, tapi ini isu internasional. Karena ada anak muda zaman sekarang berani menjelekkan ulama pendahulu. Wa min asyratis sa'ah antal ana akhirul ummah awwalaha. Di antara tanda kiamat sudah dekat, yaitu ada yang menjelekannya umat akhir zaman kepada pendahulunya. Dan alhamdulillah ada kabar baik bahwa Ketua PBNU yang terhormat Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf telah menyatakan dan mewanti-wanti agar jangan menantang kualat dengan cara menjelek-jelekan nasab para habaib yang sudah terjaga ratusan tahun. Beliau berulang kali mengingatkannya. Semoga Allah memanjangkan usia dan diberi balasan yang berlipat ganda. Al-Imam Asy-Sya'rani mengatakan, wa mimma manallahu bihi alayya adamu bughdi li ahadin min ahli bait awil ansar wa dhurriyyatihim wa in azawni ashaddal adha wa dhalika li anna al-bughdha lahum li hadhi nafsi mu'adatun li imani wa man 'ada imanuhu la yakhfa wa man 'ada imanahu la yakhfa hukmuhu. Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dalam kitabnya Al-Minanul Wusta mengatakan, di antara anugerah yang Allah berikan kepadaku adalah tidak ada kebencianku kepada seorang pun dari Ahlul Bait dan Ansar dan keturunan mereka sekalipun. Dan keturunan mereka sekalipun menyakitiku dengan sesakit-sakitnya karena kebencian kepada mereka, karena kepentingan diriku melawan nafsu, melawan imanku. Dan orang yang melawan imannya jelas hukumnya. Dan ada hadis dikatakan asbatukum ala sirat asyaddukum mahabbatan li ahli baiti. Yang paling kuat melewati sirat mereka yang paling mencintai ahlu baitku. Dalam hadis Bukhari disebutkan hubbul ansar minal iman wa fil Qur'anil azim kullu as'alukum alaihi ajra illa al mawaddata fil qurba. Mencintai sahabat Ansar sebagian dari iman. Dalam Al-Qur'an termaktub, aku tidak meminta kepadamu suatu upah pun atas seruanku kecuali mencintai atau mawaddah pada kerabat. Wal mawaddah hiya tabatul mahabbah. Yang mawaddah yaitu keteguhan dalam mencintai. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, fil Hasan wal Husain, man ahabbahuma faqad ahabbani wa man abghadahuma faqad abghadani. Siapa yang mencintai mereka berdua maka telah mencintaiku. Siapa yang membenci mereka berdua maka sama dengan membenciku. Arti mawaddah diulangi itu adalah cinta yang kuat atau keteguhan cinta yang tak lekang oleh panas dan tak luntur sebab hujan. Juga disebutkan dalam hadis Nabi dan termaktub dalam kitab Syarahul Mu'abbad karangan Imam Yusuf An-Nabhani, anjuran bagi orang yang mencintai Ahlul Bait dan ancaman bagi orang yang membenci Ahlul Bait. Man mata ala hubbi ali Muhammadin mata syahidan. Ala wa man mata ala hubbi ali Muhammadin mata maghfuran lahu. Ala wa man mata ala hubbi ali Muhammadin mata taiban. Ala wa man mata ala hubbi ali Muhammadin mata mu'minan mustakminal iman. Ala wa man mata ala hubbi ali Muhammadin basyarahu malakul maut bil jannah. Thumma munkarun wa nakir. Ala wa man mata ala hubbi ali Muhammadin yazifu ila jannah kama tazifu al-arus ila baiti zawjiha. Ala wa man mata ala hubbi ali Muhammadin futiha lahu fi qabrihi babani ila jannah. Ala wa man mata ala hubbi ali Muhammadin mata ala sunnah wal jamaah. Ala wa man mata ala bughri ali Muhammadin jaa yaumal qiyamah maktubun baina ainaihi ajisun min rahmatillah.
ala wa man mata ala bughdi ali Muhammadin mata kafiran, ala wa man mata ala bughdi ali Muhammadin lam yashumma raihatal jannah. Yang artinya barang siapa mati dalam keadaan mencintai keluarga Nabi, ia mati sebagai seorang syahid. Ketahuilah barang siapa mati dalam keadaan mencintai keluarga Nabi, ia mati dalam keadaan diampuni dosanya. Ketahuilah barang siapa mati dalam keadaan mencintai keluarga Nabi, ia mati dalam keadaan bertaubat. Ketahuilah barang siapa mati dalam keadaan mencintai keluarga Nabi, ia mati sebagai seorang mukmin yang menyempurnakan imannya. Ketahuilah barang siapa mati dalam keadaan mencintai keluarga Nabi, malaikat maut akan memberikan kabar gembira kepadanya dengan surga. Kemudian juga diberi kabar gembira oleh malaikat munkar dan nakir. Ketahuilah barang siapa mati dalam keadaan mencintai keluarga Nabi, ia akan dibawa bergegas ke surga sebagaimana pengantin dibawa bergegas menuju rumah istrinya. Ketahuilah barang siapa mati dalam keadaan mencintai keluarga Nabi Muhammad, akan dibukakan baginya di dalam kuburnya 2 pintu menuju surga. Ketahuilah barang siapa mati dalam keadaan mencintai keluarga Nabi Muhammad, mati dalam keadaan ahlu sunnah wal jamaah. Ketahuilah barang siapa mati dalam keadaan benci kepada keluarga Nabi Muhammad, ia akan mati, ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tertulis di antara kedua matanya, telah berputus asa dari rahmat Allah. Ketahuilah barang siapa mati dalam keadaan benci kepada keluarga Nabi Muhammad, ia mati dalam keadaan kafir. Barang siapa mati dalam keadaan benci kepada keluarga Nabi Muhammad, ia mati dalam keadaan kafir. Ketahuilah barang siapa mati dalam keadaan membenci kepada keluarga Nabi Muhammad, ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tertulis di antara kedua matanya, telah berputus asa dari rahmat Allah. Ketahuilah barang siapa mati dalam keadaan benci kepada keluarga Nabi Muhammad, ia mati dalam keadaan kafir. Ketahuilah barang siapa mati dalam keadaan benci kepada keluarga Nabi Muhammad, ia tak akan mencium bau surga. Karena ada satu kaidah, wa ma sabata hukmuhu lil asli sabata hukmuhu fil far'i wa huwa dzurriyyatuhuma. Apa yang tetap di pokoknya maka akan tetap pula di cabangnya. Mencintai asal pokok maka harus juga mencintai cabangnya. Maka bisa dipahami, mencintai ahli bait itu sama dengan mencintai Rasulullah. Membenci ahlul bait maka sama saja dengan membenci Rasulullah. Wahai anakku yang hamba sayangi, janganlah terlalu berani mengeluarkan dan meniadakan ahlul bait dari ahli kisah. Paling bertujuan untuk menyamarkan kebencian. Yang mana pendapat Anda bahwa yang wajib dihormati hanya ahli kisah saja, yaitu Fatimah, Ali, Hasan, dan Husain saja, tidak termasuk ahlul baitnya. Padahal anakku, Al-Imam Asy-Sya'rani berkata dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir, qala yajibu i'tiqadu wujubi mahabbati dzurriyyati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikramihim wa ihtiramihim wa hum Al-Hasan wal Husain wa abna'u Fatimah radhiyallahu anhum wa auladuhuma ila yaumil qiyamah wa an nakraha kulla man adha syarifan wa nahjurahu walau kana min a'azzi ashabina liqaulihi ta'ala qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Wajib meyakini akan kewajiban mencintai keturunan Nabi Muhammad SAW, memuliakan dan menghormatinya, yaitu Hasan, Husain dan anak-anak Fatimah dan anak cucu Hasan dan Husain sampai hari kiamat. Dan aku membenci orang yang menyakiti seorang syarif, dan akan aku campakkan meskipun dia adalah sahabat dekatku. Ini adalah penjelasan yang dipaparkan oleh Al-Waliyul Kabir, Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, yang mana beliau adalah muridnya Imam Ali Al-Khawas dan ulama yang bisa menyatukan akwal-akwal 4 madhab.
Syekh Yusuf Nabhani, seorang mujadid abad kelima, menjelaskan dalam Syaraful Mu'abbad, beliau menjelaskan makna itrah adalah ahlul bait. Imam Muslim yang menjadi ahli hadis kedua dunia setelah Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya hadis dari Yazid ibn Hibban yang intinya Rasul dalam khutbahnya mewanti-wanti kepada sahabat dengan berkata, wa ana tarikun fikum ats-tsaqalain awwaluhuma kitabullah fihi al-huda wan nur fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bihi wa hassa ala kitabillah wa raghaba fihi thumma qala wa ahlu baiti udzakirukumullah fi ahli baiti udzakirukumullah fi ahli baiti. Faqala lahu Husain wa man ahlu baitihi ya Zaid alaysa nisa'uhu min ahli baitihi? Qala nisa'uhu min ahli baitihi lakin ahlu baitihi man haruma alaihimus sadaqah ba'dahu. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kitabullah, ambil dan pegang teguhlah. Anjurkanlah orang-orang untuk membaca dan mengamalkan isi kandungannya. Yang kedua, ahli baitku, aku tinggalkan kalian kepada Allah pada mereka. Husain pun bertanya, siapa gerangan ahli bait? Beliau siapakah ahli bait? Beliau, wahai Zaid, bukankah istri-istri beliau termasuk ahli baitnya? Iya, hanya saja juga termasuk ahli baitnya, yaitu orang-orang yang haram menerima zakat. Rasul memastikan kepada para sahabat dan penerus dan kepada semua umat Rasulullah harus memegang dua pegangan. Satu, Al-Quran. Dua, mengikuti apa yang dibawa oleh Ahlul Bait. Kita harus tahu bahwa Ahlul Bait dan Al-Quran tidak akan terpisah sampai hari kiamat, bahkan sampai waktu mendatangi haudnya. Dan kita harus ingat bahwa Rasul tidak menitipkan kepada para sahabat yang ada saja, tapi mencakup seluruh umat sampai akhir zaman. Lebih-lebih memiliki kedengkian sampai memusuhi Ahlul Bait, bahkan sampai berani untuk mengusir Ahlul Bait dari negeri Indonesia tercinta. Kesimpulan Ahlul Bait dan itrah bukan sekedar ahlul kisah saja, tetapi kepada semua dzurriyyah Rasul sampai pada hari kiamat. Imam Syafi'i dalam gubahan syairnya saking cintanya terhadap Ahlul Bait mengatakan, ya ahla baiti Rasulillahi hubbukum faradun minallahi fil Qur'ani anzalahu yakfikumu min azimil qadri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Wahai ahlu bait Rasulullah, cinta kepada kalian adalah kewajiban dari Allah dan ia turunkan dalam Al-Quran. Cukuplah bagi kalian keagungan kedudukan kalian, bahwa jika orang tak bersolawat kepada kalian, tidak sah solatnya. Dan beliau juga mengatakan, alun nabi dari'ati wa hum ilaihi wasilati arju bihim u'tagada biyadil yamini haifati. Keluarga Nabi adalah perantaraku, merekalah wasilahku kepadamu. Aku berharap esok hari diberikan lembaran amalku dengan tangan kanan. Dan beliau juga mengatakan, lau syuqa qalbi labada wasfahu sabrani qad khutta bila katibi. Asyar'u wa tauhidu fi janibi wa hubbu ali baitin nabi fi janibi. Apabila hatiku kau belah, maka kelihatan dua bagian syair yang ditulis tanpa seorang penulis. Syariat dan tauhid di satu sisi, dan kecintaan kepada Ahlul Bait Nabi di sisi lainnya. Begitulah ajaran Imam Syafi'i yang kita ikuti ajarannya. Kita salat mengikuti ajaran Imam Syafi'i, kita wudu mengikuti ajaran Imam Syafi'i, kita puasa mengikuti ajaran Imam Syafi'i. Beliau begitu mahabbahnya kepada dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa yang mengaku pengikutnya Imam Syafi'i tapi membenci Ahlul Bait? Fa aina tadhhabun? Imam Abu Hanifah, fa aina tadhhabun? Fa aina tadhhabun? Fa aina tadhhabun? Imam Abu Hanifah sebagai yang paling tua dari imam madhab yang empat
Dikisahkan karena yu'azzimu ahlal bait wa yataqarrabu bil infaq alaihim hatta nukila annahu ba'atha ilal mustatirina minhum fi zamanihi isna asyara alfin min dirhamin daf'atan wahidatan wa kana ya'muru ashabahu. Alangkah memuliakannya beliau sampai mengirimkan uang 12.000 dirham sekaligus bagi seorang ahlul bait yang tidak dikenal dan lemah ekonominya. Beliau mewanti-wanti kepada semua pengikutnya dengan ucapan biri'ayati ahwalihim waqtifai atharihim wal iktida'i bi anwarihim, yaitu untuk senantiasa memperhatikan segala kebutuhannya dan mengikuti jejak langkah dan perilaku yang dilakukan oleh ahlul bait. Dan juga Imam Ahmad bin Hanbal dikisahkan, idza ja'ahu ahadun minhum qaddamahu baina yadayhi wa masya khalfahu. Kalau didatangi seorang dari ahlul bait, maka beliau dengan cepat menyambutnya dan selalu ditempatkan di depan, sedangkan beliau berjalan di belakangnya. Dan juga dikisahkan Imam Malik, anal Imam Malikan lama darabahu Ja'far bin Sulaiman wa nala minhu ma nala wa humila mubsiyan alaihi wa dakhala alaihi an-nas fa afaqa faqala ushhidukum anni ja'altu daribi fi hillin fasuila ba'da dhalika faqala khiftu an amuta fa alqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa astahi minhu ayyadkhula ba'du alihi an-nar bisababi. Dan juga Imam Malik sewaktu beliau hidup pernah dipukul oleh seorang amir atau gubernur yang namanya Ja'far bin Sulaiman. Beliau dipukuli sampai pingsan. Sesudah sadar, dia tahu bahwa yang memukul itu berstatus ahlul bait. Dan saksikanlah oleh kalian bahwa aku telah memaafkan orang yang memukulku. Dan ditanya, mengapa demikian? Dijawab, aku takut ketika mati bertemu Nabi dan aku malu keluarganya masuk neraka gara-gara aku. Wabil haqiqah la yu'addu minal mu'minin man lam yajid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatahu ahabba ilaihi wa azza alaihi min ahlihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Dengan sebenarnya bahwa tidak dianggap dari golongan mukmin orang yang tidak bisa menempatkan Rasulullah dan anak cucunya melebihi cintanya kepada keluarganya dan semua manusia sampai hari kiamat. Hamba titip kepada yang terkait akan perihal ini untuk segera bertaubat. Siapa tahu meskipun kita masih berusia muda, tetapi Allah mencabut nyawa kita. Perlu kita renungkan ketika kita ke pemakaman, banyak sekali kuburan yang bertebaran di bawah pohon Kamboja yang berukuran 5 jengkal. Kamboja. Yang berukuran 5 jengkal. Dalam arti masih muda diwafatkan oleh Allah. Karena apabila seseorang yang berumur 40 tahun dan mereka tidak menyadari akan kesalahannya, tidak mau menerima nasihat dari orang lain, tidak bertambah banyak dari dirinya kecuali kesalahannya, maka bersiap-siaplah untuk bertempat di neraka. Na'udzubillah. Hamba selaku orang tua yang sudah senja usianya tak tahu kapan akan dijemput dan diantarkan ke alam baka. Hamba hanya ingin meninggal dalam keadaan yang baik dan terakhir yang diucapkan adalah kalimat tauhid yang murni, dan pengharapan terbesar adalah ingin berkumpul bersama ahlul bait dan datuknya di surga nanti. Saudaraku, segeralah bertaubat dengan taubat yang sempurna. Tetapi praktek taubat yang harus dilakukan tentu saja harus sesuai dengan aturannya. Terlebih dalam hal ini ada kaitannya dengan hakul adami. Sebagaimana Imam Ghazali berkata, wa amal iradu fa in tabtahu aw bahattahu aw syatamtahu fa haqquka an tukadziba nafsaka baina yaday man fa'alta dzalika indahu wa an tastahilla min sahibihi in amkanak.
Artinya, jika seseorang melukai harga diri orang lain, seperti menceritakan keburukannya atau berdusta dan menghinanya, maka kau wajib untuk menyatakan kebohonganmu di hadapan orang yang telah engkau lukai perasaannya, dengan cara menarik ucapan di hadapan orang-orang yang kau dustai, dan engkau meminta agar orang itu mau menghalalkan perbuatan yang telah engkau lakukan. Wahai saudaraku, semoga Allah membukakan hatimu dan akuilah kekhilafanmu yang menyakiti para habaib, dan hendaknya memberikan klarifikasi di hadapan khalayak ramai sebagaimana yang telah dilakukan oleh ulama di Mesir yang bergelar Sultanul Ulama, yaitu Syekh Izzuddin bin Abdussalam, yang pernah mengatakan bahwa membaca Al-Quran untuk orang yang sudah wafat itu tidak sampai. Dan akhirnya Allah memberikan taufik dan hidayah kepadanya sehingga beliau menarik ucapannya dan mengakui kesalahannya karena telah berfatwa yang keliru serta bertaubat di depan khalayak ramai, dan memerintahkan kepada santri-santrinya untuk diumumkan di pasar-pasar dan di jalanan bahwa beliau sudah bertaubat dan mengakui kesalahan atas fatwanya. Dan juga seorang sahabat yaitu Abu Musa al-Ash'ari, ketika mencabut fatwanya, diriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta dan Sunan Abu Dawud, suatu ketika pada masa para sahabat ada seseorang mendatangi Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, yaitu beliau adalah qari'nya Rasulullah, meminta fatwa karena telah menyusu pada istrinya. Lalu Abu Musa menghukumi si istri menjadi mahram suaminya. Namun setelah mendapatkan keterangan lebih jelas dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang mengatakan secara tegas tidak ada susuan yang menyebabkan menjadi mahram kecuali susuan dalam usia 2 tahun. Kemudian Abu Musa mencabut fatwanya. Bahkan sebagai apresiasi kepada Ibnu Mas'ud, ia secara jujur mengatakan, "La tas'aluni an syai'in ma dama hadzal hibru baina azharikum." Janganlah kalian bertanya masalah hukum apapun kepadaku selama ulama agung ini ada di antara kalian. Dalam kisah ini dapat dipahami bahwa Abu Musa al-Ash'ari menerima akan kekeliruannya dan menerima nasihat dari orang lain, bahkan merasa gembira dan memuji terhadap orang yang menyadarkan atas kesalahannya. Dan hamba harapkan semoga saudara bisa menerima akan kesalahan di hadapan orang yang telah disakiti, dan yang paling penting menghentikan dan menarik kitab yang Anda karang yang sudah menyebar. Meskipun hamba rasa ini sulit untuk dilakukan, tetapi jika dilandasi dengan niat yang tulus dan takut kepada Allah disertai kelapangan hati, insya Allah bisa. Fa'arju min fadilatikum ya akhi, ya alim kabir, an tarji'u ila Allah wa tatubu ilaih, wa tudhiru taubatakum amama an-nas, wa tu'linu anna fatwakum hadhihi khata'un wa dhalal. Fafham ya akhi, hadana Allah wa iyyakum, wa razaqana Allah wa iyyakum hubba Allah wa hubba nabiyyi wa hubba ahli baiti. Dan di sini perlu hamba jelaskan identitas hamba. Saya adalah hamba yang lemah dan tidak punya apa-apa. Hanya saja alhamdulillah bitakdirillah bisa menyambung sanad keilmuan dengan para ulama dari kalangan ahlul bait yang menyandang wilayatullah, guru yang mendidik hamba dari kecil usia 12 tahun sampai akhir hayatnya, yaitu syekhi wa murabbi ruhi Habib Syekh bin Salim bin Umar bin Syekh bin Salim bin Umar bin Ali bin Hasan, pengarang kitab Al-Qirtas, bin Abdullah bin Husain bin Umar bin Abdurrahman, pengarang Ratibul Atas, bin Aqil, sampai kepada Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Ali dan Fatimah binti Rasulullah. Dan dengan wasilah beliau hamba bisa berguru kepada Qutbul Aqtab Abdul Qadir bin Ahmad As-Segar, Habib Abdul Qadir bin Husain Ayahanda Habib Taufik, Ketua Rabita Alawiyah, Al-Qutub Habib Hasan bin Abdullah Asyadiri, Sultanul Ulama Habib Salim bin Abdullah Asyadiri,
Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas Pekalongan, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Attas, Habib Hamid As-Sirri Malang, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar Bondowoso, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Habib Hasan bin Muhammad bin Abdullah Far'at Mufti Syafi'i Mekah Karma, Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, dan juga hamba berguru kepada diantaranya Mama Sempur Purwakarta, Mama Mahmud Zamakhsari, Mama Idris Zainuddin bin Hashim, dan lain-lain. Terkhusus kepada Syekhul Barakah, Syekhul Fatah Habib Syekh bin Salim Al-Attas. Hamba belajar dengan beliau sangat lama, dari waktu kecil, umur 12 tahun sampai akhir hayat beliau. Di antara kitab yang hamba baca dengan beliau, di antaranya kitab Tuhfah, Muhazzab, Iqna, Fathul Jawad, Ar-Risalah, dan yang lainnya. Sampai waktu ajal hendak menghampiri, beliau berkata kepada hamba, "Qad tabakhtuka biyadi, fa kullu man ittasala bika ittasala bi." Sungguh aku telah memasak, mendidikmu dengan tanganku. Siapa saja yang belajar kepadamu sama dengan belajar kepadaku. Fahadhihi kalimatun ma yassarani biha humrun ni'am. Ma yasuruni humrun ni'am wa anwa'un ni'am. Ini adalah ucapan yang sangat membuat hamba bahagia, lebih dari memiliki unta merah dan macam-macam kenikmatan yang akan hamba kenang sampai akhir hayat. Semoga Allah mendatangkan manfaat kepada kita semua dengan keberkahan mereka dan mengumpulkan kita bersama mereka di bawah panji kakek buyut mereka Rasulullah SAW kelak di dalam surga. Adapun nama hamba adalah Muhammad Abdullah Mukhtar. Ayahku Muhammad bin Mairan berasal dari Cakung dekat Tanara, Banten. Hanya saja sekarang hamba berdomisili di Sukabumi sebagai pengasuh pondok pesantren An-Nizam Al-Islami Sukabumi. Wa nas'alullaha an yanfa'a bihim wa bi'ulumihim wa an yarzuqana kamala mutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam wa an yahsyurana wa walidina wa auladina wa kullaman lahu ta'alluqun bina fi zumratihi wa tahta liwa'ihi sallallahu alaihi wasallam. An-Nizam Al-Islami Sukabumi, 14 Syawal 1444 Hijriah, bertepatan dengan 5 Mei 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apabila Anda untuk melihat penjelasan semua jawaban dan masail yang terkait, maka lihatlah lampiran-lampiran yang ada di halaman berikutnya. Nah, ini penjelasan anak-anak gue ya. Kita ada masa-masa ini dicoba oleh tragedi yang luar biasa, yaitu kejadian yang ada di Pulau Jawa sebelah barat, tepatnya Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan juga dari Jawa Tengah, dari Yogyakarta, yang beliau terus mengacak-acak dan menghina luar biasa kepada Rasulullah. Sedangkan tadi dalam Qurasan yang terakhir, man mata bi bughdhi ali Muhammadin mata kafiran, naudzubillah. Jadi mudah-mudahan kita sudah jawab semuanya. Dua masalah dalam masalah berapa? Berapa soal kita? Nah,
10 masalah dan satu masalahnya satu benda halaman mencakup semua yang ada di dalam untuk berciri zina saja. Salah satunya penafian yang pertama yang pokok masalah penafian nasab para ahlul bait kepada Rasul itu orang jahat, orang bodoh dan orang gila. Apa kita ilmu dari mana? Kita baca wirid dari mana? Kita yang baca siapa pengarang Bugia, siapa pengarang Samotopek, siapa. Itu semuanya bersumber dari ahlul bait. Ya. Dan mereka dan orang tersebut menafikan nasab kepada Rasulullah dari pihak duriah Rasulullah yang beralasan sekedar melihat buku. Dia orang baru, umurnya baru barangkali ya. Mudah-mudahan aja kalau tidak eling mah dia Allah bagaimana pasahkan kepada Allah. Jangan mudah dia terbuka lagi. Mudah-mudahan terbuka Allah tidak tertutup kemudian dia tertobat kembali kepada Allah. Nah, satu sebagian menutup kalau kita seotak yang cerdas menafikan nasab terus. Jadi semuanya yang ada dengan alasan ingat dengan alasan seorang yang hijrah dari Basra ke Yaman yang bernama Said Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhaji ilallah. Beliau berangkat berbondong-bondong dengan keluarga dan pembantunya dari pasukan menghindari fitnah dalam agama waktu itu menyebar luas agama Mu'tazilah, pendapat Bukhari dan sebagainya menyampaikan agama. Beliau pindah ke sana yang tandus Yaman, jauh dari Basra ke Yaman. Beliau darah Baghdad ya ke Yaman, menetap di Yaman di Trim dan sekitarnya. Nah, dianggap karena dalam kitab yang dia karang dan dia baca tidak ada nama Alwi bin Ubaidillah. Tapi sebetulnya yang macam ini ada. Satu dari Urdun, dua Syekh Tontowi. Tapi dia begitu bicara di televisi menafikan nasab ulama gempar, termasuk gurunya yang pernah menghadiahkan kepada kita Said Muhammad bin Ahmad Asy-Syafiri. Beliau mufti besar dan waktu seminar saja dunia beliau yang paling menonjol tidak. Beliau ngarang dan merat pendapat Tontowi sesat itu. Dan alhamdulillah sadar mereka kedua dari Undun. Tapi tidak kelebihan seperti itu, hanya menafikan nasab Said Alwi bin Ubaidillah. Tapi hakikatnya itu salah semuanya. Sebab Alwi bin Ubaidillah itu Ahmad Isa Muhajir ke Yaman tidak diberi tulisnya bukan buku dia dalam kitab Sirah yang tidak lebih kurang dari 50 kitab, termasuk tadi di kita catatan termasuk yang diguru dan ditulis oleh Muhammad bin Ahmad Profesor Doktor dia dalam kitab Syamsul Dhahirah. Dan kebetulan dalam kitab Syamsul Dhahirah itu tercantum nama Anirum juga, entah dari mana dia surveinya, dan tercantum nama Abu Yasan. Namanya kitab Syamsul Dhahirah yang dikarang oleh Abdurrahman al-Masyhur Malik Buya, tapi terjemah disarahi oleh seorang ulama besar nama Syekh Dia Syihab. Abu Ya tidak mengalami Syekh Abdurrahman al-Masyhur, hanya yang paling penasihnya itu Sayyidina Dia Syihab yang ada di Jeddah. Ini dalam halaman 254 tertulis nama Ma'had An-Nizam dan nama Abu Ya. Alhamdulillah. Nah jelasnya awas. Sekarang Abu Ya baru juga mendengar para habaib bilang pada malu sekarang ini. Bagian pertama diusir oleh pribumi. Sampaikan dia jangan macam-macam orang pendatang kepada pribumi. Congkak ya. Padahal dunia dan seisinya tidak akan diciptakan kalau tidak menciptakan saya dalam letangan mawatul abdi li Rasulullah summa yakum min Rasul. Jagat raya ini adalah untuk Rasul. Rasul diberikan kepada kita
Harus ingat akhlak yang mana memiliki keturunan ada ahlul bait. Akhirnya ulama menerangkan kalau seandainya ada ahlul bait merugikan kepada kalian, apa saja Allah bakal mengganti, menyuruh Pak Rasul bahkan mengganti nanti di akhirat dan pembalasan yang lipat ganda. Kalau seandainya ada seperti kemana, contoh ada Habib datang khusus simpan duit seperti Bang Udi Jampean gitu. Yang punya kalau masjid dulu, nah itu biar kita ridho ke Rasul bakal mengganti. Kalau sahabat saya Abdul Wahab Syarwani beliau berkata, kalau sanwa ini asyad Allah, aku tidak akan membahas Rasul sehabis-habisan menyakitiku. Karena menyakitiku dengan jalan emosi. Nah, dalam kitab-kitab ini tetap sampai ulama yang bukan habaib dengan habib yang bodoh 60 lipat katanya. Ganjaran besarnya mahal kene ulama luar apa? Tapi semua hujah yang ada dalam kitab tersebut, Abuya dan Ambah dibantu oleh sang murid-murid yang sejati walaupun nunutan, bos dari Jakarta, bos dari Bandung ya, saudara artisan dan sebagainya, bisa kita beres alhamdulillah malam ini. Jadi tadi Abuya istirahat sebentar sebab mungkin siang malam juga kurang tidur dan otak diperas untuk menjawab jawaban ini, insya Allah semuanya yang ada masalah terjawab dan nanti kita kaji dan masukkan kepada muridom. Insya Allah kita akan teguh dan mudah-mudahan nanti sebagian dan aku Abuya bakal nyuruh delegasi dari sini dan Abuya berterima kasih khusus kepada Abu Sa'idin yang membantu Abuya menulis kurang tidur. Tadi saya kira pengen hasil nagog cina itu, saudara yang dari Bandung dan ingat ke anak, ya, ingat ke minum anak, nah, sabar saya naruh di saya sekitarnya, itu, nah insya Allah bahkan mau dihibur di restoran, hibur yang lain mampu liwat, jadinya alhamdulillah dibantu anak-anak penulis mereka tidak pada tidur, beberapa orang khususnya 4 orangnya. Saudara Hartesan yang namanya Saudara Iman, Saudara Diki, Saudara Khalis yang jadi pesantren, mudah-mudahan semuanya jadi ulama besarnya dengan niat ikhlas kita niatkan Allah, tidak ada tujuan apa-apa dan tidak ada kepentingan apa-apa, niat kewajiban kita untuk membela dzurriyyah Rasul karena cinta kepada sampai diinjek-injek baru Abuya seumur hidup ada berani manusia yang berani macam itu. Entah apa statusnya orang tersebut. Nanti Abuya akan kirim delegasi ke sana dan panggil kiai-kiai dari Banten. Baru kita ada menghadap mereka dan kirim buku kita. Mudah-mudahan kalau tidak edan mah akan menerima. Kecuali kalau gila. Jangan menerima kalau gila. Suami sudah jelas dan ada keterangannya. Ya, semua seperti contohnya. Tidak boleh menyebut Habib, Habib dia boleh itu. Habib untuk semuanya, Said untuk semua, Syekh untuk semuanya. Pada sebaliknya haram kita kepada Habib dia disebut namanya kalau dianggap mereka tidak senang, asal dihinakan. Nanti kita jawab, nama itu hanya kisah saja. Ahlul kisah itu hanya 4, yaitu Rasulullah, Fatimah, Ali, Hasan, Hussein. Itu saja yang Ahlul Bait mah. Yang lain tidak ada kemuliaan yang lain masa-masa pantas itu patut saya saluakan yang sampai meledek siapa Abraham al-Masyhur ada tadi terangkan Abraham Masyhur ada kitabnya anak yang mengarang Sayyid Ali bin Abraham Masyhur mengarang kitab Syarh Sudur dan baru tidak dicatat hanya dengan tulisan tangan penuh dalam kitabnya menulis bahwa Abraham al-Masyhur mengarang buku itu di makom Nabi Hud di bawah batu itu ya. Jadi insya Allah kawas sekarang Abuya memberi ultimatum dan peringatan siapa saja yang pernah meletak ludah Abuya tapi dia merasakan bukit pegat jangan di dunia juga. Jadi siapa saja dari murid Abuya atau yang pernah melamat ludah Abuya
lalu memiliki bugut kepada Lubeb, keji kepada sebab Abu Ya takut dibawa di akhirat, tidak nyambung putus di dunia kan, jangan di akhirat, tidak usah ngalayan. Kalau Abu Ya tinggal gering, tidak usah nembok, mau tidak beda orang yang bugut kepada Allah. Sebaik anak roha man azahum, Imam Abdul Babsar ini. Begitu ya, jadi insya Allah alhamdulillah bisa beres. Dan nashkurukum ila masaidin fi kitabati hadhihi risalah, jazakumullah jazaan jamilan wa azabakumullah thawaban jazila wa yujzikum fid dunya wa akhirah, innallaha yutawil umrakum wa yas'alakum wa yuhsi arzakum khususan wa yubarik fi ulumikum, amina ya rabbal alamin. Dasar-dasar kita benar-benar terganggu ngajinya, beberapa malam kita sering terganggu, maaf apabila lain ada ingatkan ngaji mah. Nah ini juga baik, mudah-mudahan dengan kita pilih kita bisa memadamkan fitnah yang baru saja sebelum maghrib Habib di sana pada rayu, pada malu, rasanya sampai diusirkan, tidak boleh tinggal di Indonesia. Orang yang merugikan bangsa, dia rasa punya jasa apa dia, paling jadi badau gitu mah. Nanti paham maksud ini. Kemarin kita paham Al-Malihwan, alhamdulillah ini juga bisa reda dan bisa kita manggil yang punya berperanan di sini. Hanya 2 lagi belum datang yang mengaku supaya jangan ada orang gitu. Ini juga memberikan menjadi reda ya. Berdoa kepada Allah, kita harus betul membaca sholawat. Bahkan sholat yang diajarkan oleh saya Nabi Soleh. Habib Soleh baru begitu datang salawat ilham kepada beliau. Waktu itu berbangannya Habib Asri dan Habib Syekh bertiga. Abu Ya katanya Habib Soleh ngedikdik, sudah ngedikdik. Terus ada yang beri ilham harus membaca sholat. Allahumma shalli ala Muhammad. Saatan 40 dulu, 190, 420, 420, masuk bahasa Islam, memandai maksud itu salawat kata Habib Saleh. Ini Habib Syekh, Habib Saleh pada waktu itu dan ditulis di buku Abu Ya. Waktu jadi insya Allah itu salawat saja dilakukan, tapi yang masyhur dari Habib Saleh, kan Habib Saleh teh erat, yang masyhur ya, kewaliannya Abu Ya melihat karamat-karamatnya dengan mata sendiri. Dua-duanya ya. Alhamdulillah kita disalihan kitab-kitabnya di sini. Ya, yang kitab-kitabnya dari guru. Nabi itu kalau kita ilmah kepada guru, ya, Abu Ya mengambil jid, biasa ambil jid guru. Ya, enggak bolong. Kalau saya ngomong, ibu udah mancet, kita mancet juga guru. Mengambil jid ke guru. Dan melayani apa yang perlu guru sampai istilahnya alhamdulillah sampai tidak hadiahkan kitab. Semuanya pada banyak anaknya sudah beli sendiri, berikan dan hadiahkan mereka. Tidak cukup itu saja untuk bekal kehidupan juga. Kalau ada yang mau bawa di Cianjur untuk hidup sendiri mah bisa. Kalau punya 2 di sana itu cukup bekal tidak sendiri. Jauh segini ya, itu juga. Tapi kelihatannya sudah tidak ada harapan. Sudah layu ya. Terus kita jadi sekarang baca salawat yang tadi ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taqbihan dunub wa tuslihu bi aqlub karena untuk masuk Muhammad jadi masuk. Kata beliau aja suka dan ditulis beliau. Jajanya langsung baru salat itu belum sebab kemana-mana. Abu Ya dan itu si buku Abu Ya katanya amakan jangan kurang 3 kali satu pada salat. Kalau ada keperluan baca 101. Maksud apa saja baca 100 insyaallah dan betul menjawabnya Allahumma sholli ala sayyidina salatan taghfir dzunub wa tuslihu qulub wa tanfa'u mansur. Sekian ya, alhamdulillah. Tinggal kita menyusun bukunya. Namanya kitab yang diterangkan dengan simbolnya kayak pedang. Tadi pada pedang itu kudu alki mafia Amerika
tokoh itu gambarkan, harus gambaran itu yang memang tadi itu apa yang harus dihamdali Allah. Begitu bangun wah ini tulis yang baru dahulu di bawah itu termasuk dari kita bagi itu bandingannya sama dengan Fir'aun mengatakan ana rabbukum a'la. Lalu terus ayat tadi ya, Nabi Musa diperintah Allah, la tahaf innaka anta. Terus wa aqima fi yaminika taqaf ma sana Musa. Jangan takut dengan orang yang sombong begitu. Itu masih belaka. Lemparkan tongkatmu akan menelan semua yang ada. Betul ini lemparkan ahisamu nama ahisamu masrur akan menelan kita yang ada yang al-bayan betul ada al-bayan al-bayanul zahabi. Jadi ahisamu masrur akan menelan al-bayanul zahabi ditelan habis nanti insyaallah ya. Dengan ahisamu apa masrur pedang anu menang besar di ulung iman Abdullah si kata dia terus Habib pasang batu. Kira namanya ahisamu masrur pedang yang dipesat. Fi unukiman Abdullah silata dzurriyyatir Rasul Abi Fatimah makan pelan Abi Fatimah batu. Pedang yang menang besar dalam pundaknya berena punukna orang yang mengatakan nasabnya sisa para ahli bait Rasul yang menyambung kepada kepada Fatimah anaknya Rasul. Bagus jadi emang Islam pedang sama tongkat bersemuanya. Awalnya apa? Pedang juga semuanya. Pedang-pedangnya bisa meredakan fitnah dan mengembalikan dari semua jadi mahabah. Sekarang yang mahabah lalayu anu orang yang tidak punya agama, wah benar kalau itu nggak perlu nari pengumpul. Jajah orang yang mempermudah sampai baca. Tapi kita bukan begitu. Tambah ini menyoba Allah kepada umat. Siapa yang benar-benar mawaddah. Kan mawaddah artinya betul mahabah tangguh tidak dilekang karena panas, ya, luntur karena tadi bahasa siapa ya, tidak luntur tidak apa lekang karena panas, ya luntur karena jangan bolak-balik aja salah nulis. Alhamdulillah santiat nanti kalau yang mau boleh, tapi fotokopi sendirinya ada katanya di fotokopi katanya hanya yang punya toko harus ada persentase kepada nulis. Jadi boleh saja nanti siapa saja di fotokopi bijanya mungkin cuma kabeh yang bukan lima ya. Jadi mengapa ada kapal dan harus dilampirkan dari satu dari masa kapal itu gampang ya bukan dari malam ini beresnya dan juga ditampilkan alamat bayar bayar udah bawa hebat bagaimana menyebut emas bagaimana tadi kemarin bagaimana perbandingan apa jangan beliau mengatakan al-alim min gue halbat Abdul Musitina doang min alim gue halbat kita ada kalau kita Abu ya berpendapat dia minta apa Quran dan kita bukan pada kita bersandar kepada Ibnu Hajar kepada ulama-ulama besar termasuk pada Imam Ghazali. Beliau mengatakan bukan begitu, sebaliknya al-jahil min ahlul bait afdalu bisa indadatan al-alim juga dalil. Apa sebab harus ingat kepada otak kita secara bagaimana kan kalau itu mulia biasa bila kalau yang mulia biasa alim di dalam luar ahlul bait baru mulia biasa bersifat. Kalau ahlul bait alim biasa bersifat wazat. Contohnya tadi, bagaimana perbandingan seorang sebatang kayu yang dipoles dengan polesan yang hebat, sebenarnya sebatang logam murni, yang tidak dipoles, terutama yang kekotoran mahal mana. Kalau sebatang kayu, walaupun dipoles sebagaimana bagus juga, tidak akan balik dari harga kayu, paling dari 10.
Ya, kalau dibersihkan juga. Lebih kalau kotor, tapi kalau logam mulia mah mungkin saja kain walaupun kotor bisa dibersihkan, tapi tetap nilainya mah. Itu aja kita harus masukkan akidah kita, akidah yang kuat, insya Allah. Nah, mudah-mudahan kita sekalian dijaga iman. Amin. Malah dunia baru beberapa obat terlesam banyak obat terlesam apa ya. ukuran kitab, ukuran kitab. Bisa diperhatikan. Ada